Oke, people with the spirit of learning. Jadi ini adalah tampilan dari Whereby setelah kita melakukan setup lalu membuat ruangan ya. Jangan lupa memberikan link spesial yang telah kalian miliki sebelumnya kepada tim member kalian. Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Angga, seorang product designer. Lalu di sini ada Yen sebagai front end developer yang akan menggunakan React nanti. Lalu di bawah sini ada Elvin. Jadi Elvin ini nanti tugasnya mempersiapkan backend yang nanti juga akan membuat API lalu digunakan oleh Mas Yen. Betul gitu Mas Elvin? Betul Mas Angga. Oke, untuk Yen gimana? Betul? Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian saat ini mengikuti kelas BW Amen dan kebetulan sendirian, jadi kalian seorang desainer, developer juga gitu. Tapi kalau kalian sudah memiliki tim member, mungkin bisa saling berbagi ya. Nah, oke guys, jadi pertama-tama gue pengen nunjukin dulu project terakhir kita. Nah, kebetulan di sini kita memiliki fitur share screen, jadi kita bisa membagikan screen kita sehingga mereka bisa melihat. Oke, udah pada bisa lihat? Udah ya? Oke ya. Nah, jadi gue masuk ke Figma nih. Kalian juga sudah gue invite ya, jadi bisa periksa di email. Oke, pertama gue mau di play dulu ya projectnya biar kalian lihat ya. Oke. Jadi di sini udah kelihatan ya layarnya ya. Udah Mas. Ya. Gue sekarang berada di halaman homepage atau landing. Jadi ketika pengguna itu mengakses domain staycation.id, dia akan menunjuk kepada halaman ini. Di mana kita memiliki satu header dengan banner, juga beberapa item yang memang populer ya. Dan di sini juga ada beberapa baris dari rumah, hotel dan apartemen. Jadi setiap baris ini memiliki kategori yang berbeda. Seperti kalau di rumah ini kan kita nunjukin backyard ya, latar belakang ya, atau halaman belakang. Lalu untuk hotels kita lebih prefer ke living room karena biasanya buat ngumpul juga. Dan apartemen ini biasanya ada kitchennya karena biasanya orang yang tinggal di apartemen ini bakal sedikit lebih lama dan ingin memasak sendiri. Dan di sini ada bagian read their story. Jadi kita ingin memberikan kesan manis kepada calon pengguna kita nantinya untuk menggunakan produk kita. Oke, ada pertanyaan? Jauh ini. Pas sih Mas, udah oke sih. Oke. Nah, aku mau nunjukin alurnya. Jadi di sini ada sedikit UI animation. Ketika kita klik button Show Me Now, ini akan menuju ke list tersebut ya. Jadi kita nunjukin beberapa item yang memang bisa kita tawarkan kepada mereka. Oke, lanjut ya. Jadi setelah itu kita pilih salah satu item. Dia akan menuju suatu details page. Jadi di sini nanti kita tunjukin semua informasi terkait dari item tersebut yang telah dipilih. Seperti ada about, ada fasilitas, juga ada treasure ini seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh penginap itu di sekitar rumah tersebut. Oke. Lalu ada story. Jadi story ini setiap item memiliki different story. Jadi berbeda ya. Nah, misalnya ini story yang memang pernah kita atau pernah orang menggunakan rumah tersebut. Misalnya keluarga tersebut pernah berkunjung ke Village Angga. Lalu dia membagikan story-nya bagaimana ketika kunjungan mereka di ini ya, di Village Angga. Oke, jadi selanjutnya mereka bisa langsung melakukan booking. Tapi sebelum itu mereka bisa menambahkan jumlah malam. Dan untuk defaultnya jumlah malam itu terisi 1 malam ya. Jadi tidak bisa kurang, tidak bisa bisa nambah, tapi nggak bisa kurang lagi kalau sudah 1 malam. Jadi di sini defaultnya itu 1 malam ya. Oke Yen? Yup. Oke. Nah setelah itu pick a date. Di sini kita bisa menggunakan date picker bawaan Bootstrap karena gue juga sebagai desainer nggak mau namanya membuang waktu
seorang developer juga ya untuk customization. Jadi lo bisa kan pakai date picker gini? Oke, noted Mas. Oke, thank you. Nah, sekarang kita continue to book ya. Jadi di sini kita pisahkan desainnya memang sedikit berbeda dengan halaman depan ya. Karena kita memang ingin membuat pengguna itu lebih fokus untuk menyelesaikan booking mereka. Jadi di sini biasanya tadinya saya letakkan button continue, tapi karena bagian form ini belum terisi, maka dari itu kita hide dulu. Jadi setelah semua terisi, baru kita berikan button continue. Nah, gimana ya menurut lo? Mantap sih, biar nggak Iya. main submit aja, biar Iya. ada data yang kosong. Nah, itu salah satu contoh validasi ya di front end ya. Oke, kita lanjut ya. Betul. Lanjut ya. Yup. Oke. Nah, Lanjut, oke. ya, mantap. Nah, yang kedua adalah payment ya. Di sini banknya ini sudah tersedia dari halaman admin. Nah, Elvin, lu kan ngehandle admin nih. Lu bisa kan input dua bank ini? Bisa Mas, siap. Oke, mantap ya. Nanti Yan jangan lupa pajak ini 10%, berarti 480 dikali 10 dibagi 100. Nah, itu hasilnya adalah 580. Sekitar segitulah. Bisa. Ya, oke. Nah, untuk di bagian kanan, bentar suara gua habis. Nah, di bagian kanan ini nanti akan kita isi di sini input type file untuk upload bukti transfernya. Setelah itu ada asal bank si customer. Misalnya mereka bayar dari MyBank, terus nama pengirim si customer ini nih yang sebelumnya. Jadi sebenarnya itu bisa terisi otomatis dari halaman sebelumnya kalau emang pengen. Oke, seperti ini kan ada first name sama last name kan. Tapi gue nggak tahu nih, biasanya si nama pengirim ini bisa beda. Menurut kalian gimana? Oh ya, kita bisa suggest dulu, jadi ntar kalau misalkan mau diganti juga nggak apa-apa kayak gitu. Oh ya, jadi nggak read only ya, bisa diedit Ya, juga nggak ya. read only. Oke, Ya. mantap. Kita continue. Kalau udah keisi semua, baru dia akan masuk ke halaman admin. Nanti si Elvin di halaman admin itu transaksi tersebut masuk ya dengan unique ID aja. Nanti setelah di approve seharusnya akan mengirim email. Tapi untuk sekarang kan kita tidak mengimplementasikan email tersebut ya, belum ya? Iya, belum Mas. Ya paling ya nanti kalau udah selesai ya paling mentoknya sampai admin dulu sih. Mungkin nanti baru kita update secara berkala untuk memberikan informasi tambahan melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya ya. Oke. Nah, paling itu aja sih untuk desainnya. Selebihnya kalian bisa lihat di Figma karena saya sudah invite kalian. Nah, di sini ada ya. Ada Elvin sama Iya, Ian ya, ada ya. Ya, paling Udah, Mas. ya paling itu sih yang bisa gua bagiin sekarang. Kalau ada feedback boleh langsung di Figma aja, itu bisa dikasih komentar atau apa gitu ya. Iya, Mas. Siap. Ya. Oke, udah jelas ya. Jelas. Oke, selanjutnya kita kontak lewat Slack atau Telegram aja lah ya. Oke. Oke, terima kasih. See you. Ya, makasih. See you, bye-bye.